Koloid, kimia dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emamatul Qudsiyah dari UIN Wali Songo Semarang akan menerangkan tentang koloid. Apa aja sih yang akan kita bahas dalam materi koloid ini? Yang pertama yaitu pengertian dan sifat-sifat larutan sejati, koloid, dan suspensi. Kedua, komponen penyusun koloid. Ketiga, jenis-jenis koloid beserta contohnya. Dan keempat, penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita ke materi selanjutnya, kita perkenalan dulu. Jika suatu zat dicampurkan dengan zat lain, akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat lain yang disebut dengan sistem dispersi. Contohnya, tepung kanji jika dimasukkan ke dalam air panas akan membentuk sistem dispersi dengan air sebagai medium pendispersi, dan tepung kanji disebut zat terdispersi atau fase terdispersi. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Secara sepintas, perbedaan antara suspensi kasar dengan larutan atau bisa disebut dengan larutan sejati akan tampak jelas homogenitasnya. Tetapi, antara larutan dengan koloid atau antara koloid dengan suspensi kasar akan sulit dibedakan. Yang pertama, larutan sejati. Larutan sejati merupakan sistem dispersi yang ukuran partikel-partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan atau diamati antara partikel pendispersi dengan partikel terdispersi walaupun menggunakan mikroskop ultra. Larutan sejati ini merupakan larutan homogen di mana campuran yang terjadi antara dua zat atau lebih dengan partikel-partikel yang sulit atau tidak dapat dibedakan lagi. Jadi sudah benar-benar larut. Larutan sejati memiliki satu fase, artinya larutan tersebut antara zat pelarut dengan zat yang terlarutnya itu menyatu dengan sempurna. Kemudian larutan sejati itu stabil, yang tidak dapat dipisahkan atau disaring lagi, dengan kata lain larut dengan sempurna. Yang kedua, suspensi. Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Sifat-sifat suspensi. Yang pertama, suspensi merupakan larutan heterogen, yaitu campuran antara dua partikel atau zat yang berbeda. Suspensi memiliki 2 fase, artinya antara zat pendispersi dengan zat terdispersinya tidak dapat menyatu. Suspensi tidak stabil, di mana dia dapat disaring atau dipisahkan lagi dengan kata lain larut dengan sempurna. Selanjutnya adalah koloid. Koloid atau disebut juga dispersi koloid atau sistem koloid sebenarnya merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil dari suspensi. Koloid merupakan larutan heterogen, memiliki 2 fase, dan tidak stabil. Sifat-sifat koloid yaitu ada yang pertama efek Tyndall, yang kedua gerak Brown, yang ketiga dialisis, yang keempat koagulasi, yang kelima elektroforesis, yang keenam koloid pelindung, dan yang ketujuh adsorpsi. Koloid tersusun atas 2 fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Yang pertama, efek Tyndall. Apa itu efek Tyndall? Efek Tyndall merupakan terhamburnya cahaya partikel koloid, disebut dengan efek Tyndall. Partikel koloid dan suspensi cukup besar untuk dapat menghamburkan sinar, sedangkan partikel-partikel larutan berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat menghamburkan sinar. Contoh dari efek Tyndall itu terjadi pada saat penghamburan sinar lampu mobil ketika udara berkabut. Yang kedua, gerak Brown. Gerak partikel koloid dengan lintasan lurus dan arah yang acak disebut dengan gerak Brown. Terjadinya gerak Brown ini diakibatkan adanya tumbukan partikel-partikel pendispersi terhadap partikel terdispersi, sehingga partikel terdispersi akan terlontar.
Lontaran tersebut akan mengakibatkan partikel terdispersi menumbuk partikel terdispersi yang lain, sehingga partikel yang tertumbuk terlontar. Kejadian tersebut berulang terus-menerus, sehingga partikel terdispersi saling bertumbukan dengan lintasan lurus dan arah yang acak. Gerak Bowen mengakibatkan partikel-partikel koloid relatif stabil meskipun ukurannya relatif besar. Sebab dengan adanya partikel yang bergerak secara terus-menerus dan pengaruh dari gaya gravitasi menjadi kurang berarti. Contoh dari gerak Bowen terjadi pada gerakan partikel pada susu ketika terkena seberkas cahaya. Kemudian, gerak Bowen juga terjadi pada gerakan debu yang terlihat pada seberkas sinar. Kemudian yang ketiga itu dialisis. Apa itu dialisis? Dialisis merupakan proses pemurnian koloid dengan membersihkan atau menghilangkan ion-ion pengganggu menggunakan suatu kantong yang terbuat dari selaput semi-permeabel. Kok bisa sih? Cara kerja dialisis, sistem koloid dimasukkan ke dalam kantong semi-permeabel dan diletakkan dalam air. Selaput semi-permeabel ini hanya dapat dilalui oleh ion-ion, sedang partikel koloid tidak dapat melaluinya. Dengan demikian, akan diperoleh koloid yang murni. Ion-ion yang keluar melalui selaput semi-permeabel ini kemudian larut dalam air. Dalam proses dialisis, hilangnya ion-ion dari sistem koloid dapat dipercepat dengan menggunakan air yang mengalir. Aplikasi dari sistem dialisis ini, peristiwa dialisis ini diaplikasikan dalam proses pencucian darah di dunia kedokteran. Yang keempat, koagulasi. Apa itu koagulasi? Koagulasi adalah penggumpalan koloid karena elektrolit yang muatannya berlawanan sehingga terbentuk endapan. Contoh penerapannya pada pengolahan asap dan debu, pembentukan delta muara sungai, penggumpalan karet dalam lateks, dan penjernihan air dengan tawas. Yang kelima, elektroforesis. Apa sih elektroforesis itu? Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik. Partikel-partikel koloid dapat bermuatan listrik karena terjadi penyerapan ion pada permukaan koloid. Pada peristiwa elektroforesis, partikel koloid akan dinetralkan muatannya dan digumpalkan pada elektroda. Kegunaan dari sifat ini adalah untuk menentukan muatan yang dimiliki oleh suatu partikel koloid. Elektroforesis digunakan untuk meneliti DNA di berbagai bidang. Elektroforesis digunakan untuk meneliti DNA di berbagai bidang. Seperti di bidang kepolisian, teknik ini digunakan untuk pemeriksaan DNA, di mana setiap orang memiliki karakteristik khusus, misalnya pada sidik jarinya, sehingga dengan adanya elektroforesis ini dapat membantu polisi dalam mengungkap sebuah kasus, semisal kasus pembunuhan maupun pencurian. Kemudian dalam bidang biologi molekuler, elektroforesis merupakan salah satu cara untuk memvisualisasikan keberadaan DNA, plasmid, dan produk PCR, juga mendeteksi kelainan pada genetik. Selain itu juga memudahkan identifikasi protein yang terdapat pada sebuah DNA, dan masih banyak lagi aplikasi elektroforesis yang digunakan untuk meneliti DNA di berbagai bidang. Kemudian yang keenam, koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang ditambahkan ke dalam sistem koloid agar menjadi stabil. Contoh penerapannya terdapat pada penambahan gelatin pada pembuatan es krim agar es krim tidak cepat memisah, dan penambahan gum Arab dalam pembuatan sihir. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan-permukaan partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil.
Kemampuan menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi, sehingga jika ada partikel yang menempel akan cenderung dipertahankan pada permukaannya. Contoh penerapan dari adsorpsi ini pada pemutihan gula tebu dan pembuatan obat norit. Jenis-jenis koloid. Sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan jenis fasa terdispersi dan fasa pendispersinya. Koloid yang mengandung fasa terdispersi padat disebut sol. Jadi ada tiga jenis sol, yaitu sol padat, yaitu padat dalam padat, sol cair, yaitu padat dalam cair, dan sol gas, yaitu padat dalam gas. Istilah sol biasa digunakan untuk menyatakan sol cair, sedangkan sol gas lebih dikenal dengan aerosol atau aerosol padat. Koloid yang mengandung fasa terdispersi cair disebut emulsi. Emulsi juga ada tiga jenis, yaitu emulsi padat atau cair dalam padat, emulsi cair atau cair dalam cair, dan emulsi gas atau cair dalam gas. Istilah emulsi biasa digunakan untuk menyatakan emulsi cair, sedangkan emulsi gas juga dikenal dengan nama aerosol atau aerosol cair. Koloid yang mengandung fasa terdispersi gas disebut buih. Hanya ada dua jenis buih, yaitu buih padat dan buih cair. Mengapa tidak ada buih gas? Istilah buih biasa digunakan untuk menyatakan buih cair. Nah, kita lihat dari dalam tabel jenis-jenis koloid ini. Fase terdispersi padat dalam medium pendispersi padat. Jenis nama koloidnya itu sol padat, contohnya mutiara dan kaca warna. Fase terdispersi cair dalam medium pendispersi padat, jenis koloidnya emulsi padat, contohnya keju dan mentega. Fase terdispersi gas dengan medium pendispersi padat, jenis koloidnya buih padat, contohnya batu apung dan kerupuk. Pada fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair, jenis koloidnya sol, contohnya latih dalam air, cat, dan tinta. Dalam fase terdispersi cair dengan medium pendispersi cair, jenis koloidnya emulsi, contohnya susu, mayones, dan santan. Fase terdispersi gas dengan medium pendispersi cair, jenis koloidnya buih, contohnya krim, pasta, dan buih sabun. Pada fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas, jenis koloidnya aerosol padat, contohnya pada debu dan air. Kemudian, fase terdispersi cair dengan medium pendispersi gas, jenis koloidnya aerosol cair, contohnya awan dan kabut. Kemudian, apa sih penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari? Dalam industri kosmetik, koloid diaplikasikan dalam pembentukan foundation, pembersih wajah, sampo, pelembab badan, deodoran yang umumnya berbentuk koloid, yaitu emulsi. Kemudian dalam industri farmasi, banyak obat-obatan yang dikemas dalam bentuk koloid agar stabil atau tidak mudah rusak. Dalam industri makanan, banyak makanan dikemas dalam bentuk koloid untuk kestabilan dalam jangka waktu cukup lama, contohnya yaitu kecap. Lalu industri tekstil. Pewarna tekstil berbentuk koloid karena mempunyai daya serap yang tinggi, sehingga dapat melekat pada tekstil. Kemudian, industri sabun dan deterjen. Deterjen sabun dan deterjen merupakan emulgator untuk membentuk emulsi antar kotoran atau minyak dengan air, sehingga sabun dan deterjen dapat membersihkan kotoran, terutama kotoran dari minyak. Perbedaan umum antara sistem dispersi suspensi, koloid, dan larutan. Berdasarkan ukuran partikelnya, suspensi memiliki ukuran lebih dari 100 nanometer dengan koloid 1-100 nanometer dan larutan kurang dari 100 nanometer. Berdasarkan peran-peran fisik, suspensi memiliki peran-peran fisik yang keruh, partikel terdispersinya dapat diamati langsung dengan mata telanjang. Sedangkan koloid, peran-peran fisiknya keruh sampai jernih. Partikel terdispersi hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop ultra.
Sedangkan larutan, penampilan fisiknya jernih, partikel terdispersi tidak dapat diamati dengan mikroskop ultra. Berdasarkan kestabilan, jika ketiga sistem dispersi tersebut didiamkan, suspensi mudah terpisah, artinya mengendap. Sedangkan koloid sukar terpisah atau relatif stabil karena koloid stabil. Larutan tidak terpisah atau sangat stabil karena larut dengan sempurna. Berdasarkan cara pemisahan, suspensi, cara pemisahnya menggunakan metode filtrasi atau penyaringan. Koloid tidak dapat disaring dan larutan tidak dapat disaring. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan berbanyak membaca untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.